Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah bertulisan subscribe. Mari kita sama-sama mewarnai dan memuliakan nama Tuhan di media sosial. Saya hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Langsung aja, waktu dan tempat nih diberikan buat Inga untuk kesaksiannya. Silakan Inga. Terima kasih. Ya, langsung ya. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hana Inge Karisma. Hana itu nama baptis, nama aslinya itu Inge Karisma, biasa dipanggil Inge. Umur pakai aku aja biar lebih akrab ya. Umur aku 24 tahun sekarang ini dan aku tinggal di Bali. Ada kakak juga di Bali. Cuma kita beda tempat gitu dan aku kerja di sini gitu. Malam hari ini puji Tuhan aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk boleh bersaksi lagi, kali ini di channel YouTube gereja YouTube di sini. Mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat kesaksian aku dan kita ketemu di channel ini, semoga terberkati. Oke, langsung aja aku mau cerita. Kalau pertama-tama latar belakang aku itu Muslim seperti yang tertera di judul. Begitu, itu betul karena sejak lahir mama, papa, semua keluarga besar aku itu Muslim. Jadi aku juga dibesarkan di lingkungan Muslim gitu. Dan aku mau cerita, aku mau kasih tahu hidup aku sebelum jauh sebelum kenal Tuhan Yesus itu gimana ya, bisa dikatakan aku juga salah satu anak yang Kayaknya kabelnya ini deh. Gimana? Oh ya. Iya, tadi kabelnya cerut gitu, ada suara gitu Kak, kayak strum gitu. Ya udah, oke, sekarang udah oke. Iya, sempat tadi. Sempat. Iya, aku juga oke. dengar kok. Siap. Lanjutkan. Oke, lanjut ya. Ya gitu. Pokoknya semua keluarga aku Islam gitu dan aku juga dibesarkan di keluarga Islam. Terus bisa dibilang dari dulu juga aku sebenarnya nggak bad banget gitu. Maksudnya dalam arti juga sholat iya gitu. Sholat iya, bisa dikatakan bukan sombong bukan apa, tapi memang dalam satu keluarga itu aku tergolong anak yang rajin sholat gitu, ngaji juga iya gitu. Cuma memang belum dalam banget karena memang masih seumuran bocah kan gitu, masih kecil gitu loh. Tapi dikatakan untuk menurut keagamaan, soal keagamaan itu aku termasuk gitu. Jadi puasa juga ya gitu, meskipun dalam keluarga kami itu nggak pernah kayak yang sholat jamaah kayak gitu, memang enggak. Cuma memang orang tua aku sering ngasih tahu gitu, maksudnya juga ngajarin gitu, bukan ngajarin sih, maksudnya kayak ya ngasih tahu lah gitu, membangun, menasehati seperti itu. Dan I do this gitu, I do that gitu. Terus di situ aku bilang juga selama aku nyari Tuhan, maksudnya juga ngaji juga iya kan gitu.
Cuma yang satu hal yang aku rasakan di sana tuh selama berapa ya, 18 tahun ya, kurang lebih 18 tahun itu benar-benar gak apa ya, gak menemukan satu hal yang buat aku peace, maksudnya buat aku ngerti gitu loh. Ketika aku sholat seperti itu tuh aku tuh nyembah siapa itu tuh nggak ngerti, jadi ya hanya melakukan ritual keagamaan seperti itu gitu. Jadi sholat iya ini ya, cuma apa ya, satu hal yang aku rasakan tuh tetap kosong gitu loh dalam hati aku gitu loh. Karena juga dalam keluargaku kalau aku lihat, aku nggak apa ya, karena mungkin dulu belum ngerti itu, nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngerti loh, belum bisa ngerti gitu loh, bahwasanya sebenarnya ya siapa sih, pasti semua orang juga sayang sama anak-anaknya ya gitu. Cuma dari sana tuh dulu aku belum ngerti gitu loh, bahwasanya sebenarnya orang tua aku tuh sayang sama aku gitu loh. Mungkin karena apa yang aku lihat itu maksudnya lebih cenderung dengan apa yang aku lihat di sana gitu. Karena dari kecil aku sering kayak ditinggal gitu kan, maksudnya kayak ditinggal kerja, bukan ditinggal kemana. Karena mama papa itu cuma jualan gitu loh, dulu cuma jualan gitu kan, dan mereka sering gitu keluar kemana-mana itu lebih banyak kan malam gitu, jadi kayak sore berangkat gitu, terus pulangnya baru malam. Itu bisa dikatakan cukup lama ya, sampai aku sampai aku SMP ya, SMA juga masih sih gitu. Cuma kalau SMA nanti nanti ceritanya di sana. SMA udah banyak temen kan gitu, tapi paling riskannya, genting-gentingnya itu ya pada saat umur segitu, SD SMP itu benar-benar nggak merasakan bahwa ada orang tua yang merhatiin aku, seperti aku nggak ngerasain seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa, aku kosong, dan tiap kali pulang sekolah seperti itu nggak ada waktu gitu, nggak ada kesempatan buat main sama teman-teman gitu loh. Jadi pulang sekolah bantu-bantu gitu, karena juga jam-jam ketemu orang tua itu juga di situ, maksudnya di jam-jam aku pulang sekolah gitu. Nanti sore kan orangnya udah pada kerja kan gitu, jadi di situ space-nya gitu. Ya bantu-bantu gitu. Akhirnya apa, yang terjadi cara pandangku tuh salah gitu loh, dalam arti kayak jadi membandingkan hidup sama orang lain gitu, sama teman-teman, di mana juga teman-teman ya enaknya si A si B bisa main ke sono ke sini, sedangkan aku pulang sekolah mesti harus langsung bantuin kerja, mesti harus bantuin apa namanya, tulis wortel lah apalah ya, karena anak segitu ya. Sebenarnya itu maksudnya sekarang udah bisa ngelihatnya tuh itu baik buat aku gitu loh, karena dulu belum ngertinya seperti itu, dulu belum ngertinya jadi kayak wah enak jadi si A si B. Akhirnya banyak banget apa cara pandang yang salah di situ gitu, sampai akhirnya SMA, mau mulai masuk SMA. Sebelum itu juga sejak SD SMP itu udah apa namanya, udah ini kan, udah mulai makin ngerti, maksudnya semakin besar gitu loh, kayak jadi otomatis cara pandang itu salah. Kenapa? Karena juga yang aku terima SD SMP itu kayak kalau sekolah tuh nggak pernah dibeliin seragam baru gitu, dan berarti kayak biasa kita masuk sekolah dapat seragam gitu kan, include dengan buku-buku yang ada seperti itu. Buat aku beda gitu, jadi aku ngerasa aku beda dari teman-teman aku yang lain gitu. Kayak judulnya ayah kenapa aku berbeda gitu. Terus di situ akhirnya kayak minder gitu, nggak mati juga gimana ya, maksudnya kayak anak-anak di zaman segitu SD, SMP, bahkan SMA juga gitu. Karena aku punya satu kakak, aku cuma 2 bersaudara, aku punya satu kakak cewek di situ. Jadi apa namanya, seragam aku semuanya itu bekas dari dia gitu. Karena mungkin masih layak pakai ya menurut orang tua aku seperti itu. Jadi daripada beli baru ya dipakai sama adiknya mungkin gitu. Tapi buat aku sendiri sebenarnya ada rasa tertolak gitu, ada rasa yang
tidak menerima gitu. Jadi ya sampai jadi ya kayak ngerasa bahwa teman-teman tuh ngelihatnya tuh kayak ih gitu maksudnya kayak udah ngerasa banget loh, maksudnya kayak aku tuh bener-bener beda, dan apalagi juga orang miskin gitu kan, jadinya ngerasa kayak minder banget sih dulu itu, minder-mindernya tuh minder banget, bukan kaleng-kaleng lagi tapi minder banget gitu. Sampai akhirnya SMA di situ. Nah, awal mulai ceritanya SMA itu orang tua aku memang kita bukan orang yang punya, memang bukan orang yang bukan kelas menengah ke atas, enggak, tapi yaitu menengah ke bawah begitu. Jadi waktu itu benar-benar mungkin pergumulan buat kedua orang tua aku, buat nyekolahin aku, buat masukin aku di ajaran baru waktu itu. Nah, di situ untuk aku pribadi ya, aku pengennya tuh pengennya sih ya, siapa sih yang nggak pengen kayak kita sekolah yang ya bukannya yang wow, tapi yang memang ya yang terbaik gitu loh. Kita kan pengennya yang terbaik gitu kan, kayak sekolah negeri gitu dulu itu. Sampai aku juga bisa dikatakan lancang dulu itu, sampai ambil formulir sendiri gitu ke SMK gitu, ikut temen gitu. Beli formulir juga pakai uang sendiri dulu tuh, 80 ribuan gitulah dulu kalau nggak salah ya gitu. Tapi di zaman segitu uang segitu udah banyak banget kan, apalagi dulu kalau sekolah uang saku itu mentok-mentok paling banter 5.000 ya kan, itu pun juga udah kepotong naik angkot dulu gitu. Jadi dikumpulin buat beli formulir gitu. Tapi pada akhirnya seperti firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu ya kan, jalanku bukan jalanmu gitu. Jadi zong pada akhirnya udah kesana ke situ dari sekolah satu ke sekolah yang lain, ambil formulir. Dan pada saat udah pokoknya udah kayak gelombang ketiga, seperti pokoknya udah hampir akhir pendaftaran kayak gitu, baru kedua orang tua aku buka suara gitu, baru mau ngomong ke aku bahwasanya mama bapak nggak punya uang kalau kamu mau sekolah di negeri gitu katanya dulu itu. Ya kalau mau buat pendaftar aja ya ada gitu, buat awal-awal ada dibilang gitu, tapi kan nggak tahu nanti pertengahan sampai akhir kita bisa biayai apa enggak gitu. Jadi mereka mikir panjang gitu loh. Dan di situ aku juga nggak bisa ngomong apa-apa, jujur juga jadi speechless gitu, maksudnya kayak what gitu, serius gitu. Ya udah, terus sampai di satu titik aku percaya Tuhan pakai tante aku ini, padahal tante aku ini orang yang sangat rajin, bahkan lebih rajin dari keluarga kami, sholat 5 waktu bahkan gitu satu keluarga gitu. Tapi ya justru mereka itu yang dipakai Tuhan gitu untuk jadi alat gitu loh. Mungkin mereka sendiri nggak sadar gitu, tapi aku percaya ketika aku flashback, aku lihat itu semuanya, ternyata gini cara Tuhan, ternyata kayak gini tau Tuhan gitu. Di situ tante aku datang ke rumah terus ngasih rekomen, karena tante aku itu kan guru SMP gitu. Jadi beliau punya temen jadi temen bude aku itu tuh kepala sekolah di SMA aku itu gitu. SMA namanya SMA yayasan sih lebih tepatnya, bukan sekolah yang yang sekuler gitu, enggak. Tapi lebih tepatnya yayasan gitu. Cuma memang sekolahnya dibangun untuk untuk membantu gitu, untuk membantu orang yang memang berkebutuhan, maksudnya yang menengah ke bawah gitu. Memang jadi berkat ini sekolah, aku bilang gitu. Jadi di situ direkomendasiin buat sekolah di sana, dan mereka sangat sadar, 100% sadar. Aku yakin mereka 100% sadar. Kenapa? Karena ya udah jelas-jelas kok namanya aja Yayasan Kristen Dian Sakti gitu kan. Dan apalagi kita notabene orang Islam gitu. Jadi ya aku rasa memang mereka sadar untuk menyekolahkan aku di sana gitu loh. Dan tante aku bilang gini, nggak apa-apa, ingat sekolah di sana gitu. Kalaupun nanti agamanya agama Kristen, maksudnya kayak
uh, agama yang ada di sekolah itu agama pelajarannya tuh agama Kristen nggak apa-apa, cuma buat ini aja apa namanya get nilai rapot kayak gitu. Dan setujulah kedua orang tuaku gitu, mamaku setuju, papa juga setuju. Terus sampai akhirnya dikomunikasiin sama aku, pas dikasih tahu juga kaget karena gimana ya, maksudnya kayak siapa sih yang yang mau gitu loh, yang mau di sekolahin yang memang notabene muslim, terus kayak tiba-tiba langsung kayak kamu sekolah di yayasan Kristen gitu ya, kaget iya. Terus juga apa namanya, ada rasa yang shock, maksudnya kayak yang aneh gitu, iya gitu loh. Karena ya coba kalau kita dibalikin gitu loh, kita maksudnya kayak mungkin aku yang memang udah terlahir dari Kristen ya kan, terus tiba-tiba orang tuaku dengan keadaan yang nggak bisa kita kendaliin, keadaan yang memang nggak di luar kemampuan kita, terus mesti harus mungkin sekolah ke MTS kayak gitu ya, pasti kaget lah ya, pasti juga apa namanya adalah rasa untuk tidak bisa menerima itu gitu. Sama dulu aku juga seperti itu yang aku rasain gitu. Tapi apa namanya, satu hal ternyata itu satu hal yang panggilan gitu loh buat aku. Justru itu satu hal panggilan yang kayak kado terbesar dalam hidup aku, ya itu gitu loh. Nggak disangka-sangka, coba-coba berhadiah ternyata gitu. Jadi pas udah masuk, aku kenapa aku mengiyakan, karena ya udah nggak ada pilihan lain kan buat aku gitu. Aku di sini posisi sebagai anak, dan apa yang harus bagian apa yang harus anak lakukan itu hanya cuma harus menuruti keinginan orang tua gitu kan. Di situ, dan aku ya mau nggak mau ya harus mau gitu. Hari itu mulai pendaftaran sama papa, ditemenin papa. Mulai pendaftaran, terus kebetulan waktu itu sama kepala sekolahnya sendiri gitu. Jadi kepala sekolah, aku ingat banget waktu itu kepala sekolah aku bilang gini, bahwasanya sekolahan ini yayasan Kristen gitu, dan kami sebagai pihak sekolahan gak pernah ada niat dan tujuan untuk mengkristenisasikan siswa gitu, murid gitu. Terus ya papaku iya gitu, bisa ngerti gitu waktu itu ya, bisa ngerti gitu. Dan satu hal lagi, bahwasanya di sekolahan itu pelajaran agamanya udah pasti agama Kristen gitu, dan anak memang harus diwajibkan untuk membaca Alkitab gitu. Ada satu lagi waktu itu peraturannya aku ingat, bahwasanya di sekolahan itu setiap akhir minggu, setiap weekend itu, setiap hari Sabtu, kita semua itu kan sekolahan SMP SMA ya gitu, jadi mesti diwajibkan untuk ikut ibadah gitu di aula gitu, semuanya tanpa terkecuali, mau itu Buddha, mau itu Islam, mau itu Hindu gitu, jadi semuanya mesti harus ikut gitu. Ya aku percaya itu satu hikmat yang Tuhan kasih gitu loh buat guru-guru di sana, buat mereka gitu. Sama seperti halnya bahwasanya mesti harus baca Alkitab gitu kan, mau nggak mau itu wah luar biasa banget sih gitu buat aku sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu gitu loh, kuasa apa yang terkandung dalam firman ini gitu loh. Bukan main-main gitu loh. Kenapa? Karena ini firman yang hidup gitu, bukan cuma sekedar bacaan, bukan cuma sekedar get nilai buat rapot. Ya oke, mungkin salah satu alasannya iya gitu loh. Tapi wow, kita nggak pernah ngerti, maksudnya sebagaimana powerfulnya ini firman ketika kita deklarasikan, ketika kita baca, itu sangat berkuasa gitu loh untuk mengubahkan hidup kita gitu. Di situ singkat cerita sampai SMP. Singkat cerita sampai kelas 1 SMA itu aku masih belum percaya ya, maksudnya masih tetap kekeh sama pendirian aku. Karena aku juga sama sekali nggak ada pikiran untuk aku mau jadi orang Kristen, untuk aku mau pindah agama Kristen pada akhirnya nanti gitu. Nggak pernah sama sekali ada di benak aku gitu. Di situ meskipun ya aku tahu bahwasanya Tuhan udah ngasih
benih-benih gitu. Maksudnya kayak waktu aku kecil kita pernah ngontrak rumah. Dulu itu kita pernah ngontrak rumah di sebelah gereja gitu. Dan diperlihatkan orang-orang Kristen itu gitu loh. Maksudnya diperlihatkan bahwa orang-orang Kristen tuh baik gitu. Karena dulu juga suka ngasih apa gitu, suka ngasih ini gitu. Cuma karena mungkin itu panggil tuh udah ada gitu loh sejak aku kecil gitu loh. Makanya aku sangat percaya bahwa saya hidup kita itu udah ada semuanya di dalam Alkitab gitu loh. Udah tertulis di dalam firman Tuhan bahwasanya ya sejak dari kandungan pun Tuhan udah create kita gitu loh, sejak dalam kandungan ibu kita, bahkan dia sendiri dikatakan yang menenun kita gitu. Sampai pada akhirnya di tahap yang aku ngerti pada waktu itu panggilan tuh udah ada gitu loh sejak aku kecil, bahwasanya kamu sudah mengerti, udah ngerti apa firman Tuhan itu sejak kamu masih bayi, bahkan dikatakan seperti itu kan. Itu dari kecil itu sih yang aku ingat sekilas waktu itu ya, ada panggilan gitu loh. Orang-orang Kristen ngasih buku kayak waktu itu. Ya itu baik, tapi karena penerimaan orang tua aku tuh gimana kan, karena maksudnya mungkin karena memang notabene mereka muslim juga, jadi juga was-was takut-takut kafir gitu kan kalau nerima bantuan dari orang Kristen gitu. Dan ya itu pada akhirnya singkat cerita balik lagi ke sana tadi, SMA itu aku benar-benar belum percaya. Bahkan aku sering debat sama guru Bible aku di kelas itu. Kayak waktu itu contohnya aku masih inget banget, di satu kelas orangnya nanya satu persatu sama setiap kami waktu gini, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan dan juru selamat di bumi ini gitu. Nanya satu persatu secara eksplisit. Ya otomatis ya teman-teman aku semua yang memang notabene Kristen ya mengiyakan gitu, ya percaya gitu. Tibalah di aku waktu itu, aku bilang enggak gitu, kata aku. Orangnya balik nanya nih, kenapa kamu nggak percaya, katanya gitu. Ya aku jawab aja seenak jidat kan, maksudnya sih ya sengerti aku gitu dulu. Ya karena Tuhan itu nggak beranak dan tidak diperanakan gitu. Karena ya Tuhan Allahku adalah Allahku dan Allahmu adalah Allahmu. Cuma sebatas itu aja gitu. Terus orangnya ngasih tahu gitu, iya benar gini. Tapi dikasih tahu gitu loh bahwasanya kenapa mereka sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita di bumi satu-satunya gitu. Karena mereka punya bukti, dalam arti ada satu pengesahan gitu loh, satu hal pengesahan yang membuat mereka tuh percaya gitu ya. Apa itu ya Alkitab ini gitu. Percaya bahwasanya firman ini adalah perkataan dari Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi kita sebagai manusia yang terbatas untuk mengerti maksud Tuhan untuk menciptakan kita itu apa dan untuk apa, maksudnya ya untuk apa itu tadi, kita terbatas gitu loh. Makanya Tuhan menjadikan perkataannya sebagai firman supaya apa ya, supaya kita sebagai manusia itu lebih ngerti, lebih mudah gitu, lebih mudah untuk mengerti isi hatinya gitu. Meskipun setelah kita pelajari ya, maksudnya setelah aku percaya waktu itu ini firman, maksudnya ini firman meskipun bahasanya bahasa Indonesia, tapi pada saat hati kita masih kacau, hati kita masih tertutup, hati kita maksudnya masih banyak hal yang masih belum bisa dibersihin, nggak bisa masuk gitu loh, meskipun firman ini tuh bahasa Indonesia gitu loh. Jadi ya apa sih maksudnya, nggak ngerti gitu. Jadi singkat cerita pada satu ketika hari itu hari Sabtu, inget banget tanggalnya udah lupa. Aku udah biasa sebenarnya, udah biasa ikut ibadah kan, tapi nggak ngerti gitu, maksudnya juga nggak mau tahu gitu kenapa sih orang Kristen kalau ibadah mesti nangis, mesti nyanyi gitu kan. Terus tepuk-tepuk tangan gitu kan, itu
nggak mau tahu gitu loh. Maksudnya ya aku ngerti, tapi mungkin di dalam hatiku waktu itu kayak cuma sekilas aja gitu. Cuma memang bener-bener nggak mau tahu gitu loh. Ya cuma ikut-ikut bawang aja gitu. Nah waktu itu udah kelas 2 SMA, semester 1 kalau nggak salah, atau semester 2 ya, lupa. Pokoknya antara itu kita ibadah dan aku ikut. Tapi satu hari itu menjadi satu hari yang benar-benar amazing buat aku. Kenapa? Karena itu hari lain gitu loh dari sebelumnya gitu loh, dari setiap ibadah yang udah aku ikutin hari itu. Ternyata Tuhan mau menunjukkan pribadinya ke aku gitu. Jadi mungkin waktu itu Tuhan bilang, oh udah waktunya nih, ini anak ngerti mungkin gitu ya. Duduk di situ, terus aku ingat banget teman-teman aku pada yang pelayanan itu bawain satu lagu yang buat aku lagu apa namanya, satu lagu favorit ya kalau dulu itu. Jadi gimana ya, maksudnya jatuh cinta pertama kali itu sama lagu itu gitu. Mereka nyanyiin lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Di situ. Dan aku sendiri juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak merasakan hal yang lain gitu loh di dalam hati aku gitu. Padahal aku cuma duduk aja waktu itu gitu loh. Aku juga gak ngerti gimana caranya gitu loh. Maksudnya Tuhan bekerja gitu, tapi tiba-tiba kayak aku ikut berdiri. Pas semuanya berdiri, terus entah kayak mana tiba-tiba tuh bisa lagu itu yang awalnya gak ngerti sama sekali, gak ngerti. Cuma kan biasa ya, apa namanya, ada lirik kan kalau di depan kayak gitu kan. Itu cuma ngeliat tuh tiba-tiba bisa lagunya gitu. Terus ikut nyanyi, lama-lama nyanyi, tiba-tiba nangis, angkat tangan, terus kayak nggak ngerti, tiba-tiba ngerasain kayak powerful. Maksudnya kayak hati aku tuh dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus hari itu. Pada waktu itu belum ngerti arti lawatan, maksudnya belum ngerti istilah kayak Roh Kudus, istilah dijamah itu belum ngerti gitu loh. Tapi aku tahu sekarang, now I know gitu. Pada saat itu tiba-tiba Tuhan jamah, wow, powerful. Tiba-tiba kayak satu hal yang sedang dia kerjakan di dalam hatiku, bahwasanya dia sedang membersihkan hatiku gitu. Maksudnya kayak aku nggak tahu gimana, kayak waktu itu yang aku rasain, aku adalah manusia yang sangat berdosa gitu. Padahal di umur segitu ya, kalau mau diingat-ingat, anak kecil dosa apa sih selain mungkin yang aku tahu, maksudnya aku yang tahu paling SD kayak gitu kan, nyuri uang gitu aja kan, nyuri uangnya nenek kan, karena dulu aku sering nemenin nenek aku tidur di rumah nenek aku gitu. Jadi kalau tahu dompetnya di bawah bantal gitu, udah tangannya udah gremet gitu, udah ambil 2.000 gitu, 1.000 kayak gitu kan, paling gitu maksudnya ngerasa berdosanya waktu itu gitu. Tapi ngerasa sangat berdosa, Tuhan, aku ini orang yang berdosa, bilang kayak gitu. Terus ampuni aku Tuhan gitu, angkat tangan, nangis kenceng-kencengnya. Tapi bebarengan dengan itu, satu kedamaian yang luar biasa Tuhan taruh di dalam hati aku gitu loh. Wow, sangat gak bisa diungkapkan dengan kata-kata hari itu. Di situ sampai akhirnya udah selesai ibadah, kita kan semua balik ke kelas nih masing-masing ya kan. Itu masih nangis aku di kelas, masih ngerasa masih gak ngerti gitu loh rasanya. Mungkin karena dari kecil ya itu tadi ya, segala hal yang udah aku rasain, mungkin aku ngerasa orang tua aku pilih kasih juga sama kakakku. Jadi semua rasa itu tadi, terlebih lagi juga yang aku tahu bahwa saya ternyata dulu orang tua papaku, terlebih papa aku pengennya anak kedua itu cowok gitu. Jadi udah ngerasa tertolak kan sejak dalam kandungan gitu. Ternyata keluarnya cewek gitu kan gitu. Tapi good newsnya setelah aku kenal Tuhan Yesus gitu loh. Oke, dulu mungkin aku tertolak gitu loh. Yang sebenarnya papaku pengen aku terlahir sebagai anak cowok, tapi ternyata cewek keluarnya ya kan.
ternyata good newsnya setelah aku tahu firman bahwasanya kita itu adalah anak-anak janji gitu. Maksudnya apa? Pas aku ada satu kali aku lagi cerita-cerita sama mamaku, itu orangnya cerita tentang itu kan, bahwasanya ya dulu papamu nggak mau sebenarnya anak cewek lagi gitu, tapi mama doa waktu itu sama Tuhan gitu. Kalau dia kan bahasanya mama doa sama Allah gitu, mama doa sama Allah gitu. Aku nggak mau ngelahirin anak cowok gitu katanya, karena takutnya nanti bandel sama kayak papaku kan gitu. Jadi maunya anak cewek gitu. Ya Allah kasih aku anak cewek gitu katanya, dan ternyata benar gitu, aku anak cewek, keluarnya cewek. Udah, terus balik lagi ke sana sampai akhirnya setelah hari dijamah Tuhan itu bener-bener aku juga nggak tahu kenapa yang notabene maksudnya yang kayak biasanya sholat ya kan, biasanya juga ngaji, baca Quran juga meskipun nggak banget gitu, tapi ya aku tahu aku ada satu kerinduan, ada satu hal yang ya maksudnya ada satu kemauan buat aku tuh mencari Tuhan yang sesungguhnya gitu loh dari dulu itu gitu. Jadi di situ poinnya aku udah nggak mau lagi, aku bukannya nggak mau ya, maksudnya memang udah nggak ada pikiran lagi gitu loh untuk balik lagi ke agamaku yang sebelumnya gitu loh, untuk udah nggak kepikiran sholat lagi, nggak kepikiran mau ngaji apa udah nggak sama sekali, kayak udah hilang, udah kayak disapu bersih aja seperti itu gitu. Jadi 180 derajat ya, langsung imanku berbalik. Jadi yang aku pikirin tuh gimana caranya aku bisa ke gereja setelah itu gitu. Aku mulai mikirin ke sana. Jadi tapi juga maksudnya kayak takut gitu loh kalau tahu ke gereja gitu. Di situ akhirnya aku backstreet tuh. Jadi dari kelas 2 SMA, pokoknya 3 SMA itu aku backstreet, mulai bohong. Ya maaf ya kalau bohong gitu, tapi waktu itu kan mungkin apa yang mesti harus dilakukan ya terpaksa buat bohong gitu loh, karena aku sendiri punya alasan untuk aku mau mempertahankan imanku itu gitu loh, bahwasanya aku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh, dia adalah Tuhan yang hidup gitu loh. Dan amazingnya ketika aku tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya dia itu Tuhan yang hidup, artinya dia itu pribadi yang ada gitu loh, maksudnya pribadi yang hidup. Jadi aku ngerasa nggak sendiri gitu loh, dia yang sama-sama aku gitu loh. Dan itu buat aku damai, buat aku aman gitu ya, setelah aku terima Yesus itu gitu. Jadi di situ setelah ketika mulai kelas 3 SMA, papaku mulai gitu. Jadi kayak aku sering keluar gitu sama temanku Kristen gitu, sering keluar. Terus apalagi juga tanda-tanda asik, maksudnya tanda-tanda itu menyerupai tanda-tanda itu ada di aku gitu loh. Maksudnya dia ngelihat ya, kayak kalau aku sebelum makan itu doa kayak lipat tangan gitu, tutup mata kayak gitu. Terus aku yang dulunya kalau belajar itu mesti harus di depan TV ya kan, meskipun TV-nya yang ngeliatin aku, tapi setelah hari itu mulai beda gitu, mulai lain. Aku banyak belajar di dalam kamar gitu, tutup pintu, kayak kunci. Padahal juga salah satunya supaya aku baca Alkitab sih gitu. Dan Alkitab itu dulu temen aku yang ngasih gitu. Setelah dia tahu gitu, dia tahu bahwa aku dijamah Tuhan pas hari itu, aku nangis itu, dan aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia kasih aku satu Alkitab di sana. Terus aku mulai baca tuh di kamar. Tiap kali aku belajar aku baca. Ya meskipun nggak semuanya gitu, nggak apa namanya, nggak katam-katam banget
maksudnya nggak sampai habis gitu kan, ya kayak secuil gitu dulu itu. Dan aku nemuin satu ayat yang sangat gimana ya, melekat di hati aku gitu. Itu di Roma 8 ayat 28 itu dulu. Udah banyak yang hafal ya orang-orang Kristen di situ, tapi ini firman sungguh luar biasa, bahkan yang aku pegang sampai hari ini gitu loh. Bahwanya dan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Itu dan itu sangat-sangat aku pegang. Wow, luar biasa ya ternyata gitu. Sampai di satu titik papa tahu gitu, maksudnya waktu itu memang ada insiden, maksudnya ada satu kerusuhan apa ya, ada satu kejadian yang Tuhan izinkan, kayak aku berantem sama kakakku dulu itu, banyak lah pokoknya, maksudnya ini kalau cerita sebenarnya panjang kali tinggi, tapi nggak bisa menceritakan semuanya. Jadi ya itu pas berantem sama kakakku, papaku kan marah tuh. Kenapa? Karena ya maunya aku tetap mengasihi kakakku gitu, tetap belum mau kayak manapun dia. Karena ya kenapa aku bisa marah sama dia? Karena aku nggak terimanya dia kan pernah janji sama mamaku gitu buat bantu aku sekolah sampai selesai gitu kan, karena dia udah kerja duluan. Tapi ternyata dia berdusta gitu. Jadi pas aku kelas 2 SMA dia memutuskan untuk menikah gitu. Nah, bukan dari situ aja, sebenarnya udah numpuk banyak banget sebenarnya. Sampai dia udah punya anak, ya tuh udah kependem gitu, akhirnya jadi kepahitan kan. Udah kependem gitu banget sampai dia pernah dia pernah ditinggalin sama kakak ipar aku dulu. Pokoknya hilang, ditelan bumi, udah nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya dia pulang kan ke kami, balik lagi ke keluargaku, udah punya anak satu waktu itu. Jadi semua dia pokoknya semua ya di zaman, maksudnya mama papaku cuma jualan gitu loh, maksudnya penghasilannya itu kan nggak seberapa kan gitu. Ditambah lagi waktu itu semua pemasukan itu semua pengeluaran tuh berpindah ke kakakku itu tadi gitu, ke keponakan aku ini gitu, beli pampers apalah segala macam, susu lah kayak gitu-gitu. Dan waktu itu kan aku masih kelas 3 SMA kan, jadi mesti harus bayar ini itu, buku, mau ujian segala macam banget di situ. Oke, sip. Ya, Kak? Mantap. Ya, tadi audionya strum lagi. Kayaknya banyak yang ini nih problem. Banyak Ya udah terjawab. lanjut. Iya. Lanjut. Ya, lanjut di situ udah numpuk kan, udah kesel banget. Tapi sebenarnya aku sayang banget, sayang gitu loh, di hati aku tuh sayang sama keponakanku, tapi karena belum ngerti itu tadi, jadi kesel gitu loh, kayak tiap malam nggak bisa tidur kan karena masih baby, nangis gitu. Terus kakakku juga gitu, dia kalau nidurin anak gitu, ini nggak patut dicontoh ya pemirsa, nggak patut gitu loh, karena biasanya baby itu kan 2 kali bobo ya kan, pagi 2 kali bobo. Nah, dia itu udah bangunnya siang ya kan, kalau bangun tuh udah siap semua gitu, kayak mamaku udah beres semua, masak apalah. Kalau aku bangun dulu tuh, aku bangun pasti nyapu, cuci piring itu udah pasti gitu sebelum sekolah kayak gitu. Jadi kalau dia bangun tuh udah beres semua kan gitu loh. Cuci baju, kadang cuci baju dia cuma cuci popok-popoknya doang. Baju-baju dia nggak dicuci. Terus akhirnya kan aku yang nyuci gitu loh. Serumah gitu loh, sebak gede tuh dulu sampai lecet-lecet tuh di sini tuh. Kalau alergi rinso kan perih banget gitu, jadi sedihnya di situ dulu tuh gitu. Jadi udah numpuk keselnya sama dia sampai akhirnya meledak gitu tadi, udah meledak ketepatan pas aku udah terima Yesus gitu ceritanya. Jadi berantem masuk ke kamar,
Nah, papaku ikut ke kamar, dilihatnya ada Alkitab di meja belajar aku gitu. Dikaitin lah sama dia dengan itu gitu. Wah, kamu pasti gara-gara ini ya, gini gitu. Apa namanya? Pasti gara-gara ini gitu. Terus diambil Alkitab itu, ya kan, diinjek-injek sama papaku, diinjek-injek, terus dirobek-robek, terus pergi ke dapur, dibakar dong gitu. Wih, gila, papa parah banget tuh dulu sakit hatinya gitu. Terus sakit hatinya ngelihat, bukan sakit hati karena itu tadi, apa namanya, persoalan keluarga lagi, maksudnya antara aku sama kakakku lagi, enggak. Jadi sakit hatinya udah pindah ke ngelihat Alkitab itu tadi diinjek-injek, itu tadi dibakar ya kan gitu. Karena belum ngerti kan dulu gitu, jadi ngerasa sakit hati banget pada saat Alkitab itu diinjek-injek dulu gitu. Terus marah besar papaku dulu sampai ditampar aku. Kalau papaku jarang banget sebenarnya marah sama aku gitu, jarang banget, bisa dihitung pakai jari. Bahkan sampai hari ini paling bener-bener paling kejam itu ya pas hari itu, karena ya mungkin orangnya kecewa. Aku tahu, aku bisa ngerti rasanya, orangnya marah dulu tuh gitu. Jadi ditampar sekuat tenaganya ya. Sekuat tenaganya banget tuh dulu, kaplak gitu, gelap semua, udah kayak nggak ada di bumi gitu. Udah ini telinga kejedot itu apa, kaki meja sempat sakit banget tuh dulu gitu. Terus bilang gini, marah-marah, kamu ya gitu, anak atau diuntung, kata dia gitu. Air susu dibalas air tuba gitu, udah satu lo busuk kamu, digituin aku. Wah, nangis tuh dulu, nangisnya udah sebenarnya udah nggak dengerin dia ngomong gitu loh. Maksudnya aku percaya pada waktu itu Tuhan kasih proteksi, maksudnya kayak dia ngejaga aku gitu. Bahkan aku baru dapat kayak, ternyata ya dulu itu waktu aku sakit tuh kan, aku sakitan banget kan sampai gini gitu, bapakku berdiri gitu, aku udah sebenarnya udah nggak ngedengerin dia gitu loh. Maksudnya udah nggak, karena sakit kan di telinga gitu loh, sakit banget. Dan di situ ternyata kenapa aku bisa nggak sakit hati, maksudnya nggak apa namanya, bener ini saksinya, aku nggak sakit hati maksudnya pas papa ngomong kayak gitu dulu itu, karena aku percaya Tuhan kasih aku kekuatan ketika aku menerima penganiayaan itu gitu loh. Maksudnya ketika ngomong-ngomong yang yang menyakitkan seperti itu gitu. Wah, itu kayak Tuhan lagi deket aku sih itu dulu gitu. Di situ marah orangnya, pertama kali nangis buat aku itu di situ papaku. Dan waktu itu gimana ya, mas, sedihnya itu di satu sisi aku bisa berbalik arah, bener-bener nggak tahu gimana caranya Tuhan kayak memantapkan iman aku aja gitu. Udah nggak bisa buat meninggalkan dia, tapi ngerti kan di satu sisi aku sendiri sebagai anak tuh sebenarnya juga nggak bisa gitu loh untuk menyakiti hati orang tua aku gitu. Apalagi aku lebih dekat dari dulu sama papaku gitu, kayak temen deh kita gitu, pokoknya pas gitu. Tiba-tiba sakit hati, dan alasan sakit hatinya itu ternyata aku gitu. Waduh, gimana tuh rasanya ya kan. Terus dia bilang katanya, udah, kalau kamu mau pergi gitu. Karena waktu itu aku udah packing gitu. Kenapa? Karena nggak enak banget rasanya udah di gitu loh. Waktu kakak aku itu kan udah berkecamuk gitu loh. Rasanya tuh udah berkecamuk. Udah rasanya tuh kayak bukan rumah di neraka apa sih gitu loh. Kain damai. Jadi waktu itu udah kepikiran untuk pergi ke rumah temen aku kan gitu. Dan papa aku ngelihat itu tadi kejadian ada Alkitab itu tadi, akhirnya ya udah, kalau kamu mau pergi sekalian gitu katanya. Udah sekalian aja kamu namamu aku cat
di dalam kartu keluarga katanya gitu. Aku nggak punya anak kamu gitu katanya. Oh, anak aku cuma satu gitu dibilangkan. Terus kakak aku juga jadi marah-marah kan. Paling parah dia marahnya. Kakak aku tuh apalah pokoknya kamu puas nyakitin hati orang tua aku katanya gitu. Ya kan aku tahu dia sayang banget sama orang tua aku gitu. Saya dia tapi mungkin caranya salah gitu. Di situ akhirnya aku mau keluar pintu. Ya yang paling sedih aku tahu hatinya Hanpi apa namanya, dia nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma pas aku mau keluar rumah waktu itu mau mengangkat kaki mau keluar pintu ditutup sama aku pintunya, terus dia ngelihat keluar, dia nggak ngelihat aku tapi sambil ngomong gini, kalau kamu mau pergi kenapa nggak dari dulu katanya gitu, kenapa harus sekarang gitu. Wah kayak udah sedih banget sih gitu caranya ngomong gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa mah gitu, ingat ya suatu saat kalau aku sukses, bilang gitu. Orang pertama kali yang aku ingat, orang pertama kali yang aku jumpai itu mama. Sedih. Iya itu sih maksudnya memang terbawa sampai sekarang gitu loh. Ya memang tujuan cuma mereka gitu di situ. Terus aku sempat keluar rumah waktu itu, tapi nggak lama karena banyak tetangga ya kan waktu itu jalan gitu, karena rumah aku kan masuk gang gitu. Jadi di stop waktu itu sama aku. Terus akhirnya ya terpaksa semua tetangga jadi ngerti bahwasanya keluarga kita ada masalah tuh gara-gara ini, gara-gara aku udah mulai percaya sama Kristen gitu kan di situ. Tapi mereka juga nggak langsung judge sih, puji Tuhan, luar biasanya Tuhan waktu itu. Tapi papa aku manggil guru Bible aku waktu itu, dibawa ke rumah terus jadi mediator. Terus aku dijemput sama mamaku dari tanggaku itu. Terus balik lagi ke rumah, kita ngobrol semuanya bertiga. Dikasih ngerti sama guru Bible aku tuh bahwasanya kan aku nih udah 18 tahun, jalan 19 kalau nggak salah waktu itu. Terus dibilang juga ada undang-undang kan bahwasanya anak 18 tahun tuh udah berhak untuk menentukan tujuan hidup mereka sendiri gitu loh. Entah itu pekerjaan, jodoh, ya punya hak gitu loh. Kita tuh sebagai anak gitu. Papaku marah-marah. Masih marah gitu loh. Terus itu dikasih tahu sebenarnya kalau di sekolah aku tuh nggak mengkristenisasikan gitu loh. Jadi mungkin kalaupun Inge sekarang percaya yaitu karena hati dia, dibilang gitu kan gitu. Dikasih tahu juga bahwasanya ya karena papa aku fanatik kan, orangnya fanatik, tapi lebih parahnya fanatik kalau ini ya apa namanya, dia fanatik tapi dia sendiri juga nggak melakukan sholat, maksudnya nggak melakukan ritual keagamaan gitu. Tapi mungkin karena dia sayang banget kan sama aku gitu, dia emang sayang banget sama anak-anaknya gitu. Dikasih tahu tentang Pancasila ya kan, di Indonesia ini ada Pancasila bahkan ada apa sih, ada 5 agama kan dibilang gitu, maksudnya supaya jangan gitu-gitu amat gitu. Mungkin waktu itu ya maksud guru Bible aku tuh seperti itu gitu. Papaku tapi marah-marah, emang Pancasila yang selama ini ngasih dia makan kayak begitu-gitulah, pokoknya dia sangat nggak menerima gitu. Tapi waktu itu yang aku pelajari bahwasanya ya kerendahan hati. Kenapa? Karena di situ aku diajari buat minta maaf dulu gitu loh. Pertama kali itu aku belajar untuk bisa mengutarakan isi hatiku kepada orang-orang terdekatku, kepada keluargaku, karena kita gimana ya, maksudnya ya tahu gitu loh saling sayang, tapi apa namanya nggak diperkatakan gitu, ngerti kan? Maksudnya kayak nggak apa namanya ya, nggak selayaknya ya sayang gitu, maksudnya gimana ya,
tidak tidak apa namanya tidak belak-belakan gitu loh, gimana ya bahasa, nggak belak-belakan gitu loh, gue sayang sama lo gitu, ke pacaran kayak gitu tuh enggak gitu. Tapi di situ aku diajarkan gitu, di situ setelah kenal Yesus itu tadi, ya minta maaf, aku bilang gitu, gini-gini, maaf ya pada hari itu. Terus sama kakak aku minta maaf. Pertama kali aku minta maaf sama kakakku, karena kan aku berantemnya tadi sama dia dulu kan. Aku cium tuh tangan dia di sini kan, terus aku peluk dia cuma diem aja kayak patung gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena dia belum ngerti kan gitu, diem aja dia tuh. Terus ya ampun, ya Allah, minta maaf. Terus mungkin di situ, sejak kejadian itu, kedua orang tua aku mikirnya aku ini apa namanya, mikirnya aku balik lagi kan ke agamaku kan, ke Islam tuh tadi. Padahal enggak gitu loh. Padahal enggak. Justru aku nggak ada pikiran sama sekali untuk balik ke sana gitu loh. Justru dari situ apa namanya, lebih lebih gimana ya, lebih giat lagi gitu loh. Gimana aku untuk kenal siapa sih Yesus itu gitu loh. Ya oke lah kalau udah Kristen, tapi apa, percuma kan, maksudnya kayak ya baru ikut-ikut bawang aja gitu loh, juga sama meskipun udah Kristen waktu itu gitu loh. Tapi ya buat aku apa namanya, yang benar-benar aku tuju, yang benar-benar aku mau tahu tuh siapa Yesusnya gitu loh, bukan soal agama Kristennya gitu loh. Bahkan belum ngerti dulu tentang kayak pengajaran-pengajaran kayak gitu, belum ngerti gitu loh. Fokusnya cuma satu aja, di siapa sih Yesus itu gitu. Di situ terus lambat laun akhirnya pas aku udah mulai kerja, aku kerja pertama kali kerja itu juga di Bali waktu itu mulai welcome to the jungle-nya di situ. Maksudnya kayak pas keluar dari zona nyaman ya kan, udah nggak sekolah lagi kan, udah nggak sama orang tua aku, udah belajar mandiri waktu itu pun dibohongi dulu ceritanya gitu. Padahal udah seneng gitu, udah kayak apa namanya, pengen, karena motivasi aku benar-benar pengen bisa bantu keluarga aku kan gitu. Pengen, aku inget banget soalnya yang buat sedih tuh apa sih, yang pas tadi tuh lagi nunggak nggak bisa bayar ujian, terus apa namanya, iya pokoknya itulah, lagi nunggaknya itu tadi, udah mau kelulusan kan pasti bayar banyak ya itu, jadi nggak bisa bayar, terus nggak ada uang sama sekali. Mamaku sempat ngomong gini, ya terus gimana gitu katanya, kita nggak punya apa-apa katanya gitu, cuma ada kayu sengon gitu kan, kita di belakang rumah tuh ada gitu, itu pun warisan warisan dari nenek. Udah itu pun belum gede-gede ya kan, masih belum jadi pohon yang emang kayunya tuh harganya tuh mahal kalau dijual, itu belum, masih kecil-kecil. Terus mamaku bilang gitu dong, mamaku bilang, terus gimana, kita cuma punya ada kayu sengon yang di belakang itu gitu, itu pun belum gede gitu loh, apa dijual yang itu aja buat bayar gitu katanya. Terus gini, tapi nanti tapi nanti ini ya, apa sih bahasa Indonesianya, maaf ya karena saya orang Jawa ya, dijoli, malah digantiin, tapi nanti kamu ganti ya gitu. Terus aku kan jadi sedih banget sih waktu itu, aku benar jujur. Kenapa? Karena kayak ya ampun, aku tuh siapa sih, aku loh anaknya gitu kan, mikirnya tuh aku loh anaknya, masa itu loh buat aku gitu loh, buat anaknya, masa aku disuruh ganti gitu. Sedih banget sih dulu itu. Akhirnya dari situ benar-benar tekad buat apa namanya, tekad untuk aku suatu saat bisa jadi berkat buat mereka gitu, bisa kerja gitu, bisa benar-benar ya, setidaknya memang nggak bisa sepenuhnya untuk membayar kasih sayang mereka, pengorbanan mereka gitu, tapi ya setidaknya ya kita sebagai anak ya bisa bantu mereka gitu. Di situ sampai pengen ke Korea lah, pengen ke Taiwan, pengen ke itu, ke Hong Kong itu pokoknya. Terus singkat cerita, yang di Bali tadi itu dibohongin kan sama temen kan, balik lagi ke sana dibohongin gitu, udah seneng-seneng gitu,
Itu udah pokoknya mimpi aku tuh dulu. Kan gaji 1.800.000 kan dibilangnya kan dulu itu di Singaraja gitu. Gaji 1.800.000 di zaman semono tuh udah banyak banget gitu buat aku gitu. Jadi bersyukur, udah seneng dulu, wah 1.800.000 gitu. Apalagi tinggal dalam ya kan. Terus ini mikirnya oke deh kalau gitu 800 bisa disisihin. Udah mikir-mikir panjang aku. 800 udah disisihin, terus yang 1 juta karena aku dengar-dengar toko kan, kerja di toko kayak mungkin handicraft apa ya, handicraft kayak maksudnya kayak karena kan di Bali itu kan maksudnya dulu kita taunya Bali itu kan seni ya kan, terus kayak banyak banyak banget kerajinan ya kan, dibilangnya kan gitu. Aku kerja di toko apa namanya kayak patung kayak seni-seni gitulah pokoknya kayak gitu-gitu. Terus apalagi tokonya tuh deket sama kampus, dibilang dulu tuh di bawah kampus gitu. Wah itu bener-bener satu pengharapan besar buat aku dulu tuh. Wah bisa lah aku berarti sambil ini, sambil apa, sambil kuliah itu aku bilang tuh dulu seperti itu. Nah apa namanya sampai pas mau berangkat itu kan kita kan pastiin dulu kan karena itu pengalaman pertama kali aku kerja kan gitu. Jadi ya ditemenin sama papaku untuk apa namanya cross apa ketemu sama mbak-mbaknya. Ceritanya mbak-mbaknya ini juga kerja di sini di toko itu kan. Jadi pas pulang kampung gitu. Nah, dia dia yang bawa informasi gitu. Jadi kita ketemu mbaknya ini. Itu sangat-sangat meyakinkan, jujur gitu. Karena aku juga apa sih maksudnya kayak aku ditemenin sama kedua orang tua aku dan mereka juga menyetujui, jadi ya why not gitu. Terus akhirnya kita berangkat sebenarnya udah ada kan maksudnya kayak banyak teman-teman aku yang ngasih tahu gitu, hati-hati loh kerja di Bali gini 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 gitu kan, kamu apa namanya kamu tahu kan Bali tuh ini dibilang kan terkenal dengan dunia bebas ya kan, maksudnya kayak sekarang PDW wes kalau di Bali itu gitu dunia luarnya tuh gitu, pikirannya dulu seperti itu. Terus aku bilang karena kenapa aku percaya karena kan pertama kali tadi aku udah sama orang tua aku gitu kan, dan karena tekad aku yang besar tadi buat bantu ya aku mau kan gitu. Terus iya gitu aku bilang iya ya aja gitu sama teman-teman aku. Taunya pas udah nyampe di penyeberangan, karena itu yang aku kalau aku mau flashback itu dulu sebenarnya banyak banget Tuhan udah ngasih apa namanya ngasih tanda-tanda gitu loh bro. Ya sampai mau kesini aja kan mesti harus ada KTP kan dulu. Itu tuh ngurusnya tuh berapa hari tuh dulu susah banget bolak-balik tuh dulu. Terus uang saku juga nggak ada, ala kadarnya cuma bisa beli tiket travel tuh dulu sampai sini itu nggak seberapa pokoknya uang saku aku dulu gitu. Dan pas aku mau berangkat tuh dulu taunya mamaku nangis doang. Nangis, dia sedih banget. Terus pas aku mau berangkat itu tuh aku ingat juga bahwa apa namanya dulu pas mau berangkat ke Bali itu ada dulu kakek-kakek kayak orang pintar gitu kan, mama aku yang manggil dia terus kayak aku dikasih pageran-pageran gitu, aku udah ngerti apa sih pokoknya, bukan pegangan sih, bukan pegangan tapi apa ya, minum apa dikasih air diapain gitu loh dulu tuh pokoknya dipageri gitu pokoknya tuh ya kan pas aku mau berangkat ke Bali. Nah di sana sebenarnya udah terima Yesus waktu itu gitu, tapi kan aku belum mengerti hal-hal seperti itu dulu, belum tahu gitu, jadi ya aja gitu. Terus berangkat, taunya pas udah nyampe di Gilimanuk 4 subuh waktu itu. Terus kakak yang bawa aku itu, teman aku itu, dia tiba-tiba bilang gini, Inge gitu, kamu tahu nggak sebenarnya kerjanya apa gitu. Aku udah mulai nggak enak tuh waktu itu, bener-bener gak enak, hati aku nggak enak, kaget kenapa dia bisa nanya gitu ya kan, bener ngapa orang nanya kayak gitu kan.
Terus langsung kaget, ku lihat dia, kenapa kak, emang kerja apa, aku bilang gitu. Terus eh, maaf ya gitu kata dia, kamu jangan kaget gitu. Jadi kerjanya itu nemenin orang minum gitu, minuman keras maksudnya. Eh, jadi kan aku mabuk semacam kan, maksudnya nggak cuma mabuk tapi ya yang memang meranah untuk yang kesana gitu, maksudnya yang memang pergaulan bebas gitu kan. Di situ takut, aku nangis aku hari itu. Subuh gimana, udah udah baru nyampe jam 4 subuh, terus aku mau pulang, aku juga nggak ada uang, ya kan, nangis aku di situ. Terus gimana, terus di satu sisi aku juga ngerti sendiri tekad aku tadi yang memang benar-benar mau bantu keluargaku kan gitu kan. Terus gimana dong kalau aku pulang, aku ngecewain mereka. Nangis udah kacau waktu itu di situ. Terus mungkin kakak itu kan takut ya, takut takut kalau apa namanya, takut karena aku nangis tuh tadi kan gitu. Terus dia bilang, dia bohong lagi sama aku, enggak kok, enggak gitu, enggak gitu, udah tenang aja, nanti kerjanya sama aku kok, kita sama-sama terus, kata dia gitu gitu. Karena kan dibilangnya dari awal tokonya nama toko Anugrah gitu, dan aku dengar-dengar kan itu kerja di toko seni itu tadi kan gitu di situ. Terus pas kita udah nyampe di tempatnya, perasaanku makin gak enak hati aku tuh. Kenapa? Karena pertama kali turun, pas habis turun dari travel kan dijemput nih kan, dijemput sama 2 orang, ternyata temen juga gitu, maksudnya dia yang kerja juga di situ gitu. Dia yang jemput, udah kagak pakai helm ya kan, terus pakai hot pants, di bajunya terbuka banget, maksudnya cuma pakai singlet kayak gitu aja gitu. Wih kagak, gitu, ini orang bener banget ya kayak gitu gitu. Cuma aku nggak terkatakan sih dulu, cuma dalam hati aku kayak gitu. Akhirnya kita ke toko sepanjang jalan, ku tanya, apa namanya, berusaha untuk meyakinkan diri aku kan, tanya, kak gitu, karena kita tuh nyampe tuh di rumah gitu, di rumah biasa, terus di depan rumah itu tuh ada kayak toko gitu, lagi tutup tokonya tuh, rolling dooran kayak gitu. Aku berharap itu tokonya kan gitu. Aku tanya gitu sama kakek itu, kak itu ya toko, bukan, tokonya di sana gitu, kata dia. Tasnya mana, aku juga gitu. Sana di agak atasan, dibilang kayak gitu. Udah makin gak enak aku, pikiran aku. Udah diem, akhirnya ditemuin sama bosnya. Terus bosnya sebenarnya baik sih, baik karena juga yang cewek itu dari Jawa juga kan, itu yang buat aku juga tenang gitu. Apalagi pas kita udah nyampe, bos aku yang cowok itu mau telepon ke papaku gitu, jadi dikasih tahu kalau anaknya udah nyampe dengan selamat gitu kan, gitu. Cuma hari itu belum dikasih tahu gitu loh, emang nggak dikasih tahu kerjanya nanti kamu gini-gini, maksudnya job desk-nya tuh nggak dikasih tahu. Abis datang disuruh istirahat, terus baru sorenya kan tuh aku datang siang, terus sorenya langsung kerja kan, dibilang gitu. Terus sorenya, nanti kamu sama itu ya, kakak itu, teman aku itu gitu, nanti apa-apa sama-sama dia aja, dibilang gitu. Terus oh iya, aku bilang iya 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 aja kan gitu. Pas kita berangkat nih, jalan kaki kan mau ke toko, terus lewat jalan apa ya, kayak terabasan gitu loh bahasa Jawa itu. Jalan pintas, jalan tikus, tapi jalan tikusnya itu, tau nggak, maksudnya kayak belusukan ke ladang-ladang kayak gitu-gitu, banyak bambu-bambu gitu, pokoknya tuh aku makin gak enak. Ya Tuhan gitu, apa sih ini gitu. Turun, akhirnya ada satu rumah kayak yang belum jadi banget di sana, kayak cuma bataku gitu di bawah. Di sana udah banyak teman, maksudnya udah banyak orang, cewek-cewek sih, memang cewek-cewek gitu. Ada tiga, terus di atas tiga adalah kita semuanya, total 8 orang sama aku. Kita turun, terus baru aku tahu di situ ternyata aku dibohongi gitu. Karena aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku jalani apa yang ada di sana dengan apa namanya ya, tidak tidak melakukan, maksudnya tidak keluar batas gitu loh. Aku
bener-bener di situ ya apa ya melakukan gitu loh, maksudnya kayak ya memang nemenin orang minum gitu loh, ternyata nemenin orang minum gitu. Memang sih bener sama kakak itu tadi, dia nemenin aku terus gitu. Dan apa namanya, tiap apa ya bahasanya, mereka kan ngehandle ya, tiap ngehandle itu sama gitu loh gitu ya, cuma nuang-nuangin air kayak gitu aja, apa sih, miras cuma nuang-nuangin kayak gitu aja gitu. Cuma gitu-gitu gitu loh. Dan wah kacau sih, maksudnya itu terpukul banget gitu loh. Itu Belum lagi. Halo. iya kesetrum Pak. Iya. Oke, Di lanjut. situ terus pada akhirnya pokoknya tiap kali akhirnya kan kalau yang kita berdua kan, pokoknya aku kan sama kakak temen aku tuh terus kan gitu kan, pokoknya tiap apa tuh bareng dia gitu. Dan yang tiap kali kita yang handle, kita tuh dapatnya kayak yang orang muda, maksudnya kayak yang dewasa itu, bukan yang bapak-bapak ya, bukan yang kayak om-om banget kayak gitu tuh, enggak gitu, kayak masih ya muda gitu ya gitu. Dia belum menikah lah gitu mereka, tapi udah dewasa gitu. Jadi tiap kali kita nge-handle itu aku cerita ke mereka kalau aku tuh dibohongi gini-gini gitu, dibohongi gitu. Jadi mereka tiap apa namanya, mereka yang tahu akhirnya cerita kan, ada yang bilang ternyata ke bos aku gitu. Nah suatu ketika waktu itu bosku manggil terus nanya aku gini, Inga kamu ada cerita apa sama customer katanya gitu, kamu ada cerita apa sama orang-orang, kok kamu bilang katanya kamu dibohongi, kamu bisa ada di sini tuh. Iya aku bilang dong, iya kan saya memang dibohongi itu. Masih berani sih dulu itu. Terus dia kayak bela diri gitu, terus kayak aku masih kayak apa namanya, dibuat betah-betah, diiming-imingin, nanti kamu di sini aja, nanti saya cariin kamu kerjaan yang bagus kata dia gitu, kerja di bandara gitu, kerja di airport sana loh gitu, gajinya gede gitu kan. Karena kan ya dia tahu kan aku orang baik-baik kan gitu loh, jadi dia lakukan seperti itu gitu, maksudnya supaya aku tetap stay di situ. Tapi waktu itu ada kesempatan buat pulang waktu itu hari raya. Jadi karena teman-teman semua itu juga Islam kan waktu itu kan, cuma mereka taunya aku udah Kristen gitu. Kita juga sempat kok mau cari gereja di sana itu, cuma memang belum sih dulu itu belum tersampaikan gitu, karena ya ada kendala, maksudnya kayak motor cuma satu gitu, terus ya gantian gitu sama bos juga gitu, belum bisa lah dulu itu gitu. Akhirnya satu kesempatan mau pulang itu, nah sebelum pulang itu pokoknya hari-hari itu tiap kali aku telepon papa aku nangis, pokoknya tiap hari nangis itu, dulu di sana itu nangis gitu. Tapi dari sana waktu itu sempat bisa ambil motor pertama kali aku, yang aku pengen dari SMP tuh udah pengen punya motor dulu itu, udah kayak ngeliat temen-temen gitu kan udah punya motor itu sih memang nggak mudah sih memang yang aku lihat. Apapun itu yang aku pengen dapatkan di dunia ini tuh mudah gitu ya, bukan sedih, bukan karena apa, tapi memang Tuhan bilang karena kamu tuh bukan anak gampangan, kata Tuhan, kamu bukan anak gampangan. Dibilang oh ya, di situ terus akhirnya pulang dan itu kesempatan nggak pernah balik lagi di sana gitu. Di sana terus singkat cerita dari sana, singkat cerita aku bahkan sempat masuk apa namanya, mau jadi TKW itu di Snaker kayak gitu. Di sana itu juga gagal gitu karena masih di umur kan dulu gitu. Jadi apa ya, bondo nekat aja gitu loh. Bondo nekat, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, karena
dia tahu aku belum siap. Anak segitu ya kan, terus disuruh ngurus baby, jobnya masak ya kan. Itu sih maksudnya bukan karena Tuhan gak sayang lagi gitu loh aku ngeliatnya, tapi justru karena dia sayang sama aku, akhirnya ya hal-hal yang seperti itu digagalkan gitu sama Tuhan gitu. Begitu sampai akhirnya di situ habis gagal aku memutuskan untuk ke Bali ini gitu. Ke Bali ada sama satu teman aku di situ, dan kita maksudnya kita nemuin gereja bareng, kita komsel bareng di situ, diproses bareng di situ. Ya, puji Tuhan, 2015 itu tahun 2015 aku memutus baptis di sini gitu. Cuma nggak mudah gitu, mau dibaptis juga banyak banget rintangannya. Kenapa? Karena ya pasti iblis akan tetap terus mencoba mengkan untuk kita nggak ketemu sama Bapak kita gitu, untuk kita nggak bisa ngelihat kasih banyak banget yang dia gagal loh di di kisah aku itu gitu. Kayak pas itu mau baptis saja bisa gak jadi waktu itu 2 kali salah, gagal 2 kali, sampai aku bilang gini sama Tuhan, kalau sampai minggu depan aku nggak jadi baptis, kalau ini Tuhan, aku kan udah 2 kali nih gagal baptis, terus minggu depan kalau aku jadi baptis berarti ada satu hal yang terjadi gitu. Pasti aku bukannya mengimani apa, tapi memang ternyata benar gitu loh. Maksudnya ya mengikut Tuhan ya mesti harus siap untuk memikul salib gitu loh, harus siap untuk menerima penganiayaan gitu loh selama kita di situ. Kayaknya bakalan terjadi sih nanti kalau aku jadi baptis, kebilang gitu kan. Dan ternyata benar, baptis, selesai baptis yang apa namanya, udah lama nggak pernah kontekan kan sama kakak aku, sama mama papa aku gitu. Jadi yang dari Bali itu sebenarnya banyak prosesnya gitu loh, sampai yang benar-benar mereka tahu bahwasanya aku percaya sama Yesus itu tadi mereka marah besar gitu. Mereka marah besar sampai nggak mau di calling sama aku gitu. Jadi kita nggak pernah komunikasi. Jadi tadi singkat cerita pas sudah di Bali yang memang mereka notabene udah kesel kan, udah marah. Terus tahu aku dibaptis makin marah mereka gitu. Yang kakakku nggak pernah ketemu aku, padahal kita sama-sama di Bali waktu itu tahun 2015. Kita udah sama-sama di Bali, tapi nggak pernah ketemu karena kan dia marah sama aku kan gitu. Dan waktu itu juga aku nggak bisa nyamperin dia karena dulu memang belum ada motor gitu. Tapi sama kakak ipar aku masih gitu. Kakak ipar aku kadang-kadang aja juga beri aku ke kos aku sama temanku itu kan dulu gitu. Nah di situ ternyata pas aku baptis itu dia datang ke kos. Dia datang ke kos pas dia mau ketemu sama aku, belum sempat ketemu. Tapi dia tahu pas dia nyari, tetangga-tetangga kos aku nggak pada ngasih tahu kalau aku lagi dibaptis di gereja gitu lah. Gimana teman-teman kos aku bisa tahu? Mungkin itulah Tuhan gitu loh. Jadi ya memang udah waktunya gitu loh. Udah waktunya. Marah besar, makin marah mereka. Udah sampai di situ marah, apapun pokoknya udah nggak mau lagi. Setiap kali aku dapat nomor baru mau papa aku, mereka ganti sampai ya kakakku banyak banget ngomongnya yang sangat intimidasi ya buat aku, menurut aku ya waktu itu. Dia banyak ngomong-ngomong yang memang semestinya nggak dia omongin gitu, yang najis satu rahim sama kamu, kamu yang sebenarnya anak dimas-masin ternyata bikin sakit hati orang tua, bilang gitu. Dari situ aku nangkep dari kalimat kakak aku tuh, kenapa dia bisa bilang kalau aku tuh anak dimas-masin ya kan gitu. Padahal aku sendiri ngelihat bahwasanya dia anak yang paling disayangin gitu loh, maksudnya karena dia anak pertama ya kan.
Ya anak pertama pastilah paling disayang. Kita kadang anak kedua mikir kayak gitu ya gitu. Tapi ternyata dia juga sama gitu loh. Artinya apa ya? Ternyata apa yang kita rasakan tuh sebenarnya sama gitu loh. Dan puji Tuhannya aku terlebih dahulu ditangkap gitu loh oleh kasih Tuhan gitu. Semua karena kasih karunia sih yang buat aku ya. Bukan karena kuat gagahku, juga bukan karena usahaku buat mencari buat apa yang memang mau tahu apa sih siapa sih Yesus kayak gitu, enggak gitu, tapi karena memang Tuhan melihat hati itu tadi. Ya udah, terus singkat cerita tahun 2016 aku nggak ngerti gimana caranya apa namanya mamaku tiba-tiba bisa ada di Bali ini gitu. Aku percaya itu bukan satu kebetulan juga, tapi karena ya Tuhan gitu loh, cara kerja Tuhan gitu loh, tiba-tiba ada di Bali. Terus ya aku bisa nyamperin dia gitu, yang udah lama banget kangen, lama banget nggak pernah ketemu, lama banget nggak pernah komunikasi. Terus di sana pertama kali mau ketemu juga peperangan banget. Ya berarti ya kita udah lama gak ketemu, udah canggung. Terus terlebih aku tahu dia marah sama aku, kita belum beres ya kan. Itu takut iya, kangen iya, campur aduk deh pokoknya gitu. Sampai ya aku mau berangkat nemuin itu pun berdoa kan, itu berdoa dosanya Tuhan pimpin aku bla 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 segala macam, pokoknya aku mau ketemu gitu kan. Ketemu bener, marah-marah masih sama aku, marah-marah, nangis segala macam pokoknya. Yang aku lihat sih ya karena dia butuh aku sebenarnya gitu, sebenarnya orangnya butuh aku gitu loh, tapi karena apa namanya waktu itu aku belum ngerti kan gitu loh. Jadi juga belajar sih, dari situ belajar lambat laun. Terus aku samperin gitu, terus aku cari ke kos gitu, ke kos kakakku karena tinggalnya sama kakakku kan. Awalnya masih mamaku yang ke Bali waktu itu gitu loh, karena mereka tujuannya kan mamaku waktu kerja ke sini, terus pengen nyoba usaha di sini gitu di Bali gitu, buka kayak food court, warung kayak gitu-gitu kan, warung makan kayak gitu. Nah akhirnya gak lama si papa nyusul ke sini gitu, nyusul terus mereka sempat buka kayak food court gitu, buka warung makan kayak gitu. Terus di situ aku terus apa namanya terus ke sana ya, meskipun nggak enak banget gitu loh, kadang juga nggak dianggap iya gitu, ngomong diemin iya gitu, tapi ya nggak menyerah di sana gitu loh. Aku bukan kuat gagahku ya gitu loh, karena memang cuma karena kekuatan Tuhan aja sih yang bisa buat aku nemuin mereka waktu itu gitu loh, terus-terusan gitu sampai akhirnya puji Tuhan mama papaku mau tinggal sama aku waktu itu gitu. Di situ kita ngomongin kan, itu buat aku kesempatan sih waktu itu gitu, karena aku udah nggak bisa nyembunyiin lagi, maksudnya sebelumnya juga nggak nyembunyiin, maksudnya nggak ya mau gitu secara terang-terangan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhanku gitu, mau secara terang-terangan bahwasanya ya ini loh hidup aku gitu, setelah aku ketemu Yesus tuh gini gitu. Itu aku rindu gitu loh untuk menyatakan itu, pengharapan apa sih yang terkandung di dalam Yesus itu, seperti itu. Pengen buat mereka ngerti gitu. Di situ akhirnya aku coba ngomong waktu itu. Maksudnya ngomong ngeberesin masalah kita yang lalu itu gitu. Karena kan belum ada omongan kan dulu. Jadi aku berusaha untuk ngomong. Nggak mudah, nggak langsung juga menerima, enggak gitu. Mereka masih salah paham ya, marah-marah bla bla bla, sampai ya drama mau kabur segala lah papa aku waktu itu di Bali gitu loh, mau kabur kemana gitu kan. Terus ya puji Tuhan, Tuhan sendiri yang melembutkan hati mereka gitu. Jadi tiba-tiba aja udah tiba-tiba papaku udah balik lagi aja ke kos aku gitu. Tapi mama aku sih yang luar biasa gitu, luar biasa. Aku lihat memang
di situ dia mau membuka hati gitu loh. Karena memang dari awal pertama kali yang pas aku masih sekolah itu mamaku tuh kayak memang bilang ya semua agama tuh sama aja, cuma ininya yang beda jembatannya, dia bilang gitu. Bahkan kalau aku ngeplay lagu loh rohani gitu dulu dia mau gitu, dia mau denger, aku kasih lihat kayak si siapa namanya Gracia Pipania itu kesaksian dia itu aku bilang ke mamaku, dia mau dengerin gitu, mau kasihannya gini gitu. Aku juga kasih perumpamaan ya banyak deh pokoknya gitu. Terus sampai ya itu sih singkat cerita mereka puji Tuhan bisa nerima aku. Tiap kali aku bilang mau kemana, mau ke gereja gitu ya, oh ya gitu. Begitu puji Tuhan sampai hari ini semakin dipulihkan Tuhan kita. Ya sekarang mereka udah di Jawa sih gitu. Karena di sini nggak lama, cuma setahun. Terus kan di rumah di Jawa kan nggak ada yang apa namanya nggak ada yang nempatin. Jadi mereka harus pulang. Dan gue bilang ya cukuplah apa yang ada di sana, gue bilang gitu. Itu sih mungkin cukup. Kalau boleh lanjut di sesi pertanyaan mungkin karena panjang banget. Panjang banget Kadang ya aku juga ada ini. miss-nya. Iya, kadang Iya. ada miss-nya loh Kak. Kadang di kesaksian yang di tetangga sebelah nih ya, kadang di Iya. sana nggak ada, di sini bisa ada gitu. Di sana Iya. ada, karena di sini bisa nggak ada kayak gitu. Iya. Oke, langsung aja kita buka open pertanyaannya buat teman-teman yang mau sharing sama Inge. 2 orang aja cukup lah ya. Karena ini udah 1,5 jam, udah malam. Ya lama banget ya. Yang nggak apa-apa. Mohon maaf. Namanya kesaksian kan kita nggak boleh tahan-tahan ya kan. Iya. Oh berarti sebelum ada yang telepon nih, berarti dulu kesaksian apa dibaptis itu susah juga ya sampai 2 kali nggak jadi-jadi. Iya. Iya susah banget itu 2 kali. Ya kan kita kan baptis di hari Minggu kan pas gereja aja kan waktu itu kan. Ya. Adanya aduh dulu baru komsel, tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang komsel dulu, dimuridkan dulu gitu, terus baru komsel Iya. gitu loh, supaya mungkin benar-benar bisa dulu kan gitu. Jadi pekerja harus benar. Tapi kalau dulu aku enggak, aku baptis dulu terus baru gabung komsel itu baru. Jadi aku benar jujur sih yang aku lihat juga pertumbuhan rohaniku memang agak gimana ya tersendat-sendat gitu, maksudnya perjuangan banget proses aku mengenal Tuhan itu gimana. Oke, langsung aja nih ke Batak Agamaku. Silakan Bang. Shalom. Shalom Bang. Shalom. Shalom Batak Agamaku. Silakan. Aduh ini kayaknya sinyalnya jelek nih. Sinyalnya susah. Iya. Masuk lagi aja kalau ini. Yang lain. Sebentar. Berarti sampai sekarang masih ini dong sama orang tua ya? Masih baik-baik kan lah. Baik lah ya udah menerima. Halo. Halo, silakan Bang. Gimana Kak? Putus-putus. Silakan Bang, Batak Agamaku. Halo, bisa dengar gak? Bisa. Udah. Halo? Ya. Bisa didengar? Bisa. Halo, Mbak.
Ya, silakan Pak, langsung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Mbak bisa berjuang seperti itu. Tapi kalau di dalam kekristenan ya, walaupun misalnya kamu baru datang, tetapi kamu mendapatkan tempat duduk di depan gitu ya. Jadi kita juga, walaupun kita memilih tempat duduknya di belakang, kita senang kok kamu bisa di depan gitu ya. Hanya nasihat seperti aja lah, kalau orang masuk ke gereja, walaupun duluan datang, bisa dia duduk di belakang. Nah, kamu terakhir datang, tapi bisa ada bangku di depan untuk kamu gitu. Jadi semangat ya. Ya itu aja sih yang saya lihat. Karena kamu juga kan masih remaja, masih baru gitu ya. Nggak bisa banyak yang harus saya katakan, cuma nasihat begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bataku. Oke. Iya. Kok saya nggak bisa dengar ya? Hah? Nggak bisa dengar ya? Nggak dengar tadi itu. Iya, orangnya nggak tahu ngomong apa, putus-putus banget. Iya, iya. Iya, putus-putus. Bawaannya ini sinyal. Di sini hujan terus. Di tempat Inge hujan ya? Di Bali. Enggak tuh kayaknya. Enggak ya? Enggak kok, Kak. Enggak ya? Iya, putus-putus banget ngeliatnya dari Inge-nya. Nah, terakhir deh buat Inge. Suka dukanya apa nih ngikut Tuhan Yesus? Singkat aja. Suka dukanya. Dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Dukanya dulu deh, dukanya dulu. Ya, Oke, dulu. dukanya. Dukanya apa ya? Secara konkret asik. Secara konkret pertama satu mungkin dukanya mungkin karena kalau itu ya mungkin karena aku ini ngerantau kan, aku di Bali terus orang tua aku di apa namanya di Jawa ya kan, terus kayak sekarang mulai udah ngerti gitu, pengen ngasih perhatian kan jadinya ke mereka gitu kan, kerinduan itu ya pasti adalah gitu loh, maksudnya kayak karena aku udah terima nih kasihnya Tuhan yang begitu besar ya kan, begitu besar terus jadi aku kayak pengen apa namanya ngasih ini juga gitu loh ke mereka gitu loh, kalau dulu nggak bisa dan now I know setelah aku kenal Yesus ya aku pengen juga untuk menyalurkan kasihnya dia ke mereka gitu loh, cuma ya itu yang nggak bisa aku paksakan kan, maksudnya karena kita jauh gitu, so ya itu sih maksudnya kayak ya bawa mereka dalam doa gitu ya, gitu itu pun juga jarang-jarang masih gitu karena mereka juga sibuk. Terus dukanya yang kedua mungkin karena apa namanya ya aku tahu kelemahan aku dari setiap kita punya kelemahan ya, dan dari kelemahan aku itu karena aku tahu kayak pemulihan gambar diri aku tuh ya masih sampai hari ini gitu loh, prosesnya tuh masih sampai hari ini gitu loh. Jadi kalau dulu aku nggak bisa ngelihat kasih dari papaku itu, dari papa jasmaniku itu sebenarnya dia sayang banget ke aku, tapi karena aku ngelihatnya kacau itu tadi, jadi kan aku ngerasa aku nggak apa namanya nggak dapet kasih sayang dia kan gitu loh, jadi nggak sepenuhnya gitu loh, jadi itu kayak ya apa namanya gimana ya mikul 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 salibnya itu sih, mikul kemana aku bahwasanya ya dari kelemahan itu ya mesti harus terus menyadarkan diri gitu loh bahwa ada Tuhan gitu loh, ada Tuhan yang sayang sama aku, ada kasihnya yang cukup buat aku gitu.
apa yang mesti aku harus lakukan, ya mesti harus lebih dekat lagi sama dia gitu loh. Kayak firman Tuhan bilang kan gitu, berjaga-jagalah kamu dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan gitu. Karena ya banyak banget, maksudnya kayak kalau dulu mungkin ya pernah jatuh iya gitu loh, karena haus kasih sayang kan gitu loh, jadinya jatuhnya eh nyari berharapnya tuh sama manusia gitu loh, karena belum ngerti kan gitu loh, belum paham gitu. Jadi tiap kali punya pacar ya mesti harus dicintai sama dia gitu loh. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak, kayak Tuhan mau ngasih lihat bahwasanya kasih yang sesungguhnya itu cuma dari aku kayak gitu. Itu sih, jadi tiap kali kayak pacaran gagal kayak gitu, tiap kali deket sama orang, tiap kali nyaman dikit gagal kayak gitu tuh udah kayak ngebalikin lagi gitu. Maksudnya tahu gitu loh, udah gimana ya, maksudnya dari pengalaman yang udah gagal tuh sekarang aku lebih aware gitu loh, bahwasanya oh enggak, itu kayak cuma ini aja gitu, cuma mau mengecokkan fokus aku ke Tuhan kayak gitu. Itu sih dukanya ya. Tapi sukanya, good newsnya tuh banyak banget sebenarnya. Dari duka-duka itu sebenarnya ya ada sukanya gitu loh. Dari dukanya banyak banget sukanya gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung cara pikir kita sih ya, kalau buat aku gitu. Tergantung gitu kita mau ngelihatnya tuh kemana. Kalau kita mau fokus ke Tuhan, ya segala sesuatu yang diizinkan, apa namanya ya, segala sesuatu yang aku bilang tadi di Roma 8 ayat 8 pasti membawa kebaikan buat kita gitu. Barang siapa yang mengasihi dia gitu. Dan kita mesti harus make sure juga sebagai anak-anak Tuhan, kita make sure sebagai orang Kristen juga kita mesti harus mengasihi dia gitu. Make sure bahwa kita benar-benar berusaha untuk mengasihi dia gitu. Meskipun ya mungkin ada gagalnya, meskipun kadang juga ada loss-nya, ada egonya keluar lagi, emang nggak mudah gitu, tapi ya come on gitu, kita sama-sama. Itu sih. Oke, Inga, thank you banget nih udah mau kesaksian. Kalau bisa dipertahankan lah imannya, takutnya nanti kegoda sama belum married kan? Inga belum punya pacar kan? Udah married kan? Udah punya pacar? Belum. No. Ya kita bantu doa biar dapat yang sesama Kristen lah ya, biar sama-sama memuji Tuhan. Jangan kendor terus ya kan? Amin. Ininya. Amin ya. Apalagi di Bali. Ya betul. Apalagi di Bali kan banyak banget ya godaan. Godanya banyak. Tahu sendiri atmosfernya di sini juga nggak mudah, maksudnya ya itu sih, tiap hari mesti harus aware gitu sama diri sendiri gitu loh. Kita tahu memang apa namanya, keadaan seperti itu, tapi kuasanya jauh lebih besar gitu loh daripada apa yang bisa kita lihat gitu loh. Ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya. Ininya terima kasih buat Inga Karisma karena kita tadi udah di awal berdoa. Nah, Inga yang bawa doa gimana? Doa penutup. Inga yang bawa doa untuk penutup. Iya. Boleh. Ya, yuk kita doa. Iya, ini ditanyain nih sama beberapa pertanyaan, dia bilang bawa dalam doa, bawa doa penutup dong gitu. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Yuk kita doa bareng-bareng ya. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus, Tuhan mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh sharing satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan daripada setiap apa yang kami dengarkan malam hari ini, Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Engkau yang akan terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau, tumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan, baik mereka yang menonton video ini. Tuhan, biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas buat berkata-kata, tapi aku percaya Roh Kudus gak pernah
atas Tuhan buat setiap mereka, dan firman-Mu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami naikkan doa kami di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami kasihi, haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Inge Karisma. Semakin menjadi berkat ya, khususnya di Bali. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga untuk Inge punya ini nggak, channel YouTube nggak? Punya apa, Kak? Punya channel YouTube nggak? Nama channel YouTube-nya apa? Nggak ada ya? Belum. Belum. Gak Ya, ada, mana baru satu tahu. video aja, itu pun juga kaleng-kaleng masih. Nanti ya, coming Oh. soon ya. Ditunggu. Iya, nama channelnya apa? Berarti udah ada channel dong. Enggak ada, baru nama aku aja biasa. Oh gitu. Nah, Inge Karisma gitu doang. Oh, buat teman-teman mau lihat channel YouTube-nya ada, berarti Inge Karisma ya kan. Kita dukung dia untuk bikin channel YouTube. Konten-kontennya di Bali dong. Di pantai Bali. Ya. Iya. Iya dong. Iya, itu ada satu video coba satu itu juga di pantai, satu video itu. Oh. Cuma karena aku ngerti cara teknik ngevlog yang baik dan benar dan bagus itu bagaimana ya kan. Jadi ya nantilah. Oke, siap. Oke, buat teman-teman terima kasih udah nonton yang masih stay di sini. 235 juta penonton, asik. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini biarlah menjadi berkat. Saya Leo, mohon undur diri. God bless you. Amin, God bless you.